والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayuhal ahibbai fillah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama dalam kajian rutin Sabtu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini amalan yang soleh, thalabul ilm, menghapus dosa dan meningkatkan derajat pangkat di sisi Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berlindung kepada Allah. Kita tidak lupa zikir paginya walaupun hanya ya khusus untuk perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, kita telah membahas adab terhadap diri sendiri. Adab terhadap diri sendiri yaitu bertaubat, muraqabah, mujahadah, muhasabah, dan diantaranya ada muahadah dan muaqabah. Kita sudah selesai itu. Insyaallah kita akan bahas tentang adab terhadap sesama makhluk. Pertama kita bahas tentang adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Al-Quran, adab pada diri sendiri. Dan hari ini kita bahas adab kepada sesama makhluk. Allah Jalla Jalaluh memberikan pengajaran kepada kita bahwa ada adab yang pertama kepada Allah secara komplit kepada Al-Quran, kepada Nabi. Ini urusan dengan agamanya. Setelah itu apa? Adab kepada makhluk. Makhluk yang paling utama yaitu orang tua. Makhluk yang paling utama di dunia adalah apa? Orang tua, bukan lainnya. Makhluk utama prioritas adalah kedua orang tua. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di An-Nisa ayat 36 pernah kita kaji itu. Jadi perintah Allah Ta'ala untuk menyembah Allah ini selalu nomor satu. Perintah menyembah Allah, tidak musyrik, itu selalu nomor satu. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua harus berbakti. Kepada kedua orang tua harus berbakti. Ini urutan di dunia. Jadi hidup itu kalau kita sudah untuk Allah, Rasulullah, urutannya untuk agama, kemudian makhluk siapa? Orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita kaji adab terhadap sesama makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Birru walidain. Bir itu maknanya berbuat baik atau berbakti, sering disebut dengan bir. Lawan katanya hukuk atau durhaka. Birrul walidain. Kemudian al-walidain itu bentuk kata musanna yang bermakna dua dari kata walid.
Walid itu maknanya orang tua. Kalau walidain berarti kedua orang tua. Artinya ibu dan bapak. Ibu dan bapak. Dan dalam Islam disuruh mendahulukan ibu daripada apa? Bapak. Maka kalau penghormatan dan juga tulis surat yang baik itu ibu dan bapak, bukan bapak dan apa? Ibu. Sebaliknya, karena pendahuluan itu termasuk bentuk penghormatan. Jadi kalau nulis surat atau memberi minum apa, sebenarnya lebih baik didahulukan apa? Ibu. Maka kalau di pesawat-pesawat pramugari dan lainnya itu kan seringnya menyebut dengan kata apa? Ladies and gentlemen. Ladies itu perempuan, dan memang harusnya penyebutan penghormatan dahulukan apa? Perempuan, lebih dihormati perempuan karena dia ada pangkat apa? Ibu. Sehingga seorang ibu itu sangat mulia. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Saudaraku yang mulia, terus yang diprioritaskan oleh penulis, kenapa harus berbakti? Di antaranya beliau bilang apa? Karena itu perintah Allah. Karena perintah Allah, bukan lainnya. Baru ada rengkeng-rengkeng yang lain. Di antaranya beliau mengatakan apa? Mentaati keduanya itu, kenapa? Tidak hanya karena mereka berdua menjadi sebab keberadaannya. Tidak hanya itu, tapi termasuk sebab. Jadi kedua orang tua itu menjadi sebab keberadaannya anak. Jadi melahirkan, merawat, gitu juga bapak menikahi, itu di antara sebabnya. Itu sebab bagus, tapi bukan yang paling utama. Ada sebab yang kedua di antaranya, atau karena mereka telah memberikan perlakuan baik terhadapnya dan memenuhi kebutuhan. Jadi orang tua di antaranya punya hak dibuat baik itu karena memenuhi kebutuhan dan telah berbuat baik kepada anaknya. Itu di antaranya kebaikan atau sebab kenapa harus dihormati, harus diikram, dimuliakan. Dan apa kata penulis? Tapi juga karena Allah telah menetapkan kewajiban atas anak untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang pertama harusnya yakin ini adalah perintah Allah. Jadi nomor satu harus yakin beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua bukan karena orang tuanya, tapi harus karena Allah lebih dulu. Ini perintah Allah. Diniat ikhlas, ini perintah Allah. Seandainya sudah yakin perintah Allah, maka bila ada orang tua yang jahat kepada anaknya, anak tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Karena ini perintah Allah. Nas di Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Beda kalau kita seakan-akan begini berbicara, engkau harus berbuat baik kepada orang tuamu karena kedua orang tuamu itu menyebabkan kamu ada, umpama gitu. Maka kadang-kadang anak masih ada kurang. Ada yang mengatakan seakan-akan umpamanya ada bapak yang jahat, yang tidak mau membiayai kelahirannya, tidak mau memberi susu untuk waktu kecilnya umpama. Maka anak bisa boleh dendam. Kan tidak hanya itu, tapi ini adalah perintah apa? Allah. Jadi nggak boleh dendam sama sekali kepada orang tua. Mutlak sifatnya, ayah ibu itu baik ataupun buruk, kamu harus berbuat baik karena ini perintah Allah. Maka sering katakan, gimana Ustadz, ini ibu saya kan gini. Nah, masih hidup harus baik. Walaupun beda agama, sampai walaupun beda agama di surah Luqman itu Allah berfirman apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan bersahabatlah dengan kedua orang tua di dunia walaupun beda agama harus tetap ma'ruf, harus tetap berbuat baik walaupun orang tua jelek, apalagi orang tua baik. Baru yang kedua, setelah ini yakin perintah Allah, maka diingatkan apa? Sebab hal lahirmu, keberadaanmu, adamu itu lewat orang tuamu. Maka ini jasa paling besar.
Jasa terbesar di dunia ini adalah kedua orang tua, karena dia yang melahirkan. Maka harus yakin. Sehingga ayat-ayat yang disampaikan diantaranya di surah Luqman ayat 14, apa kata Allah? Wahnan ala wahnin, keadaan lemah, lemah yang bertambah-tambah. Wahnan ala wahn, lemah dan sangat lemah. Orang hamil itu rekosone wahnan ala wahnin. Bahkan di Ahqaf apa? Kurha, dia sangat berat, sangat sakit orang hamil itu, apalagi kalau melahirkan. Ini diantaranya ingat sebab lahirnya kita itu ada perantara namanya orang tua. Dan yang perlu diingat lagi, yang ketiga apa? Orang tua itu yang memenuhi kebutuhan anaknya, mulai makanan, pakaian, sekolah, dianterin, dibangunin, digendong. Ini semua kebaikan orang tua yang tidak boleh dilupakan. Masya Allah. Yang keempat apa? Selain memenuhi kebutuhan, perlakuan yang baik. Orang tua itu memperlakukan anak dengan baik, dimanja, digendong. Tidak butuh, padahal anak nggak butuh digendong, tapi anaknya apa? Oh, seneng kalau digendong, walaupun nggak butuh. Bisa jalan, kadang kita tidur aja, kadang ikut ngaji tertidur, digendong bapaknya sampai pulang, gak dibangunin, atau tidur depan TV, dipindah diangkat orang tuanya menuju apa? Tempat tidur. Maka kadang waktu kita kecil itu ingat gitu ya, pura-pura tidur orang melek padahal apa? Sudah bangun sebenarnya, tapi diangkat oleh ayahnya masuk ke kamar tidur. Ini kan sayang, perlakuan yang baik. Kadang tidur diselimutin, dikasih bat nyamuk, dikasih autan atau yang lainnya. Kadang kita nggak butuh sebenarnya, tapi perlakuan baik. Ini juga harus diingat. Maka doanya apa? Warhamhuma kama rabbayani saghira. Kama rabbayani saghira, seperti mereka menyayangi atau mendidik kami ketika kecil. Harus selalu diingat itu. Sehingga saudaraku, birrul walidain ini harus muncul pada kalbu kita. Yang pertama iman, bahwa ini adalah ibadah yang diperintahkan Allah. Ibadah yang diperintahkan Allah. Bahkan perintahnya dijejerkan setelah perintah tauhid, perintah penyembahan kepada Allah Ta'ala. Jadi yakin, jadi bukan perintah yang lain dulu, tidak perintah silaturahim yang lain dulu pada siapa, tidak berperintah tengok orang sakit atau anak yatim atau kebaikan lainnya, enggak. Setelah perintah menyembah Allah, wa'budullaha di An-Nisa 36, langsung apa? Wabil walidaini ihsana. Dan juga di surah Al-Isra yang kita baca ini, Al-Isra ayat 23 24, apa kata Allah? Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Diperintah Allah Ta'ala yang pertama apa? Alla ta'budu illa iyyah. Ini keputusan Allah, perintah pertama. Hidup tujuannya adalah untuk menyembah Allah, ibadah kepada Allah tanpa musyrik. Itu pertama kali. Jadi kehidupan kita sehari-hari itu disuruh untuk beribadah kepada Allah tanpa musyrik. Apa simbolnya? Salat. Salat itu nggak ada kemusyrikan. Tapi kita yang lain mungkin bisa datang kemusyrikan. Tapi kalau salat, insya Allah bersih dari kemusyrikan. Maka Nabi ketika ditanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah, ahabbu ayyul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, Nabi menjawab pertama apa? As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah, salat tepat waktu. Menunjukkan pertama adalah penyembahan kepada Allah tanpa musyrik. Salat insya Allah jauh dari kemusyrikan. Tapi ibadah lainnya kadang-kadang godaannya masih banyak sekali. Tapi kalau sholat insya Allah jauh, kita nggak ada pujian di sana, nggak ada orang yang muji-muji kita, harus setiap hari. Susah kalau nggak ikhlas itu. Maka banyak orang yang kadang-kadang kalau pamer akhirnya meninggalkan sholat karena susah untuk tidak ikhlas.
5 waktu, subuh kita tidur juga nggak ada yang tahu. Tapi harus apa? Harus bangun. Maka latihan ikhlas ini sholat, ibadah yang pertama. Yang kedua kata Nabi apa? Tsumma ay. Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Nabi, birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Ini amal yang paling cintai oleh Allah. Yang ketiga apa kata Nabi? Tsumma ay al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad itu pahalanya surga tertinggi. Tapi masih diutamakan birrul walidain kalau ada kedua orang tuanya. Maka saudaraku, para ulama mengumpulkan bagaimana perilaku apa sahabat tabi'in kepada kedua orang tuanya karena mengamalkan perintah Allah Ta'ala di Al-Quran, terutama diulang-ulang di surah An-Nisa, di Al-Isra, di Ahqaf, Al-Ankabut, Luqman, di Al-Baqarah, terulang beberapa kali tentang ihsan, berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi sekarang sungguh memprihatinkan, banyak anak-anak yang durhaka, padahal itu dosa besar, uququl walidain. Nauzubillah min dzalik. Ayatnya Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsana. Dan di ayat ini beliau mendahulukan ayat ini daripada ayat-ayat yang lain. Di antaranya bisa difahami karena ayat ini paling perinci. Di surah Al-Isra itu paling perinci cara menghormati orang tua. Cara menghormati orang tua, memuliakan, cara bir yang paling perinci itu di antara ayat ini. Apa ayatnya? Yang 23, 24. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Bila mereka, adapun mereka sudah menjadi tua, mulai tua renta, mulai usia lanjut, salah satu atau keduanya, ini akhlak yang paling penting. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uffin. Jangan sampai engkau berucap kepada kedua orang tuanya. Dia anak kepada orang tua bilang bilang itu suatu sangat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bahkan akhlak pertama berarti dari apa? Ucapan. Kepada kedua orang tua yang pertama dijaga oleh Allah, jangan sampai menyakiti orang tuamu dengan ucapanmu. Ini pertama kali. Kadang kita belum bisa memberi apa-apa, tapi kalau bahasanya sudah menyenangkan, tidak sampai menyakiti. Apa itu? Pertama. Yang kedua, wala tanharhuma. Jangan engkau membentak keduanya. Jangan bilang dan jangan membentak. Ini Allah langsung loh yang mengajari kita bagaimana beradab kepada kedua orang tua. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan pengucapan yang memuliakan. Jadi pertama tentang apa? Ucapan yang disuruh oleh Allah, ucapan bukan lainnya. Ucapan yang baik apa? Tidak bilang tidak membentak, dan ucapan itu memuliakan. Ada tiga nilainya ucapannya. Tidak mencegah sesuatu, terus tidak membentak, dan harus memuliakan. Kemudian baru perilaku, cara beradab. Bawah ayatnya, ayat 24 apa? Wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah. Dan tidak hanya ucapan yang disuruh, tapi perbuatannya apa? Merendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua. Merendahkan, hormat, penuh kesayangan. Ini yang paling penting. Setelah ucapan yang baik, rendahkan dirinya, hormat, tidak mendahuluinya ketika berkata-kata dan lainnya. Baru yang ketiga doakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Masya Allah Ta'ala memperinci bagaimana beradab kepada kedua orang tua. Ucapan harus muliakan, berbuat bersikap harus merendahkan diri, dan mendoakan
kedua orang tuanya. Bahkan doanya diajari oleh Allah Ta'ala langsung. Doanya apa? Bagaimana cara doakan? Nanti macam-macam doanya. Tapi yang diajari Allah langsung oleh Allah apa? Rabbirhamhuma, Rabbirhamhuma, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maka tulis para ahli ilmu, Rabbighfirli walidayya warhamhuma. Senangnya apa? Warhamhuma. Itu minta ampun diri sendiri dulu, baru kedua orang tua. Tapi kalau langsung kepada orang tua, yang paling baik apa? Rabbirhamhuma. Untuk orang tua khusus, ya Allah sayangi mereka berdua, sayangi kedua orang tua seperti mereka berdua mendidik aku waktu kecil. Jadi mendidiknya orang tua itu dengan penuh apa? Sayang, dengan penuh kasih sayang, perhatian tuh masya Allah. Saya kita paling lihat sekarang anak kecil tuh apa? Yang sekolah PAUD, TK itu dianterin, ditungguin, itu masya Allah didik sampai begitu orang tua sekarang itu. Kalau dulu kan enggak waktu kecil itu. Mau TK ya arang-arang biar gitu. Sekarang itu kadang orang tua sampai masya Allah. Nah, ini diantaranya diamalkan para ahli ilmu. Bagaimana cara berkata-kata dan juga cara bersikap. Bahkan sahabat juga dikenal. Aisyah cerita, Aisyah radhiyallahu anha, beliau cerita ada dua sahabat laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Kata Aisyah, siapa mereka? Aisyah menyebut satu diantaranya Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan. Yang kedua Harisah bin An-Nu'man. Harisah ibnu Nu'man. Ini Aisyah sampai menyebut dua orang, sampai terkenal. Di zaman Nabi pun sahabat itu terkenal. Di zaman tabi'in, generasi setelah sahabat, orang yang birrul walidain itu dikenal di kalangannya. Karena sampai tenanan seriusnya, tidak hanya sekedar ngasih makan, tidak begitu, tapi hormatnya masya Allah. Seperti Utsman ibnu Affan. Apa kata beliau? Kata Aisyah, adapun Utsman dia telah berkata, aku tidak mampu memandang ibuku karena aku segan sejak aku masuk Islam. Masya Allah. Utsman ini delok wajah ibunya gak tahu. Setelah dia masuk Islam, tidak berani lagi memandang wajah ibunya. Kalau lihat ibunya selalu langsung menunduk. Bahkan ulama banyak yang berkata begitu. Di antaranya kalau ada ibunya, mereka menunduk di depannya seperti di depan raja. Mereka sampai janggutnya nempel ke dadanya karena saking hormatnya kepada siapa? Ibunya. Masya Allah. Ini coba kita bayangkan sekarang dengan ibunya apa yang kita lakukan. Jadi sampai takut menyakiti ibunya begitu. Utsman ibnu Affan. Kalau Harisah ibnu Nu'man yang terkenal amalannya, dia biasa membersihkan kutu rambut kepala ibunya, menyuapi dengan tangannya, dan tidak pernah sama sekali meminta keterangan apabila diperintah oleh ibunya, hingga dia sampai di luar rumahnya baru bertanya kepada orang yang dekat dengan ibunya. Apa dikatakan? Tanya apa yang diinginkan ibuku. Ini kisahnya siapa? Harisah ibnu Nu'man. Di istimewa yang terkenalnya satu, dia selalu membersihkan metani cara dia gua ya apa tumo kutu rambutnya. Anak nih ngopo metani sama ibunya membersihkan rambutnya. Masya Allah. Terus nyuapi. Kayak kalau ibunya makan, dia menyuapi. Saking pengen khidmah kepada ibunya. Kalau diperintah oleh ibunya, nggak berani bertanya. Apapun perintah pokoknya iya. Sampai luar dia bingung kadang-kadang. Apa ibu maksud ibu? Tanya aja nggak berani. Kemudian cari tentang ibunya yang teman ibunya supaya dia bisa memahami apa yang diinginkan oleh
Ibunya. Masya Allah. Metani loh. Dia kan mejeti rasa-rasa. Benar nanti metani kadang-kadang ya. Maka sampai diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir radhiyallahu anhu, dia mengatakan begini, saudaraku melewati malamnya dengan sholat, sedang aku melewati malamku memijit ibuku, dan aku tidak ingin ditukar kesempatan untuk malam-malam itu. Masya Allah. Di Syiar Al-Alam An-Nubala Al-Zahabi. Masya Allah. Apa? Dia punya saudara yang satu ahli sholat. Malam dia hanya mijitin ibunya setiap malam. Kelihatannya hanya mijitin, tapi kata dia apa? Saya memilih mijitin ibunya. Ulama besar. Kenapa? Pahalanya lebih besar mijitin apa? Ibunya. Dia yakin memuliakan. Apalagi sholatnya sholat sunnah. Sholat apa? Sunnah. Maka kita pernah ingat siapa yang apa? Durej yang sholat sunnah dipanggil ibunya tidak mau apa? Mengabulkan, difitnah sampai dia didoakan ibunya, tidak mungkin dia wafat kecuali sudah dirubung oleh pelacur. Singkat itu pernah kita lewat hadis itu, apa kisah itu. Masya Allah. Maka dia milih mana sebenarnya? Mijitin ibunya sama tahajud malam, lebih utama mana kira-kira? Lebih utama mijitin ibunya. Bir walidain. Kalau memang ibunya senang dipijit, begitu sampainya. Maka sampai mijitin ibunya sampai tertidur-tidur, ngantuk-ngantuk, itu lebih mulia daripada yang tahajud yang pahalanya besar. Karena apa? Bir walidain, Allah mendahulukan setelah perintah menyembahnya. Perintah sholat tepat waktu adalah sholat 5 waktu, itu yang wajib, nomor 1. Yang kedua apa? Bir walidain. Tapi kalau sholat wajib beda. Ibunya minta sesuatu tapi kita pas mau sholat qomat, sudah zuhur, sudah asar adzan qomat, maka yang benar dahulukan apa? Allah Ta'ala. Itu lebih utama. Sebentar bu, saya mau sholat dulu, harus izin. Kalau itu sholat apa? Wajib. Mengamalkan hadis bahwa yang pertama dicintai oleh Allah adalah as-sholatu ala waktiha, yang banyak difahami diantaranya sholat berjamaah. Ini Masya Allah. Sampai dikisahkan juga makan saja, dikisahkan dari tabi'in, generasi tabi'in namanya Ali bin Al-Husain, wafat tahun 93 Hijriah. Dia itu takut makan bersama ibunya dalam satu meja. Apa kata beliau? Maka ditanya, kenapa engkau takut? Dia menjawab, aku takut bila mana tanganku mendahului mengambil sesuatu yang itu telah dilihat oleh ibuku, sehingga aku durhaka kepadanya. Sampai begitu loh dia takut menyakiti ibunya itu. Ada generasi tabi'in namanya Ali bin Al-Husain. Nanti nak ma'am wedi ndisiki apa yang pengen diinginkan oleh ibunya, maka nggak berani dia sampai apa? Satu meja. Artinya apa? Biar tidak dilihat ibunya. Nah ibunya pengen tahu tuh pengen telur, kita kadang disi-isi, kan ibunya gelo ya. Menurut beliau ini termasuk yang durhaka. Sampai takutnya begitu. Ngati-ngati dengan apa? Ibunya. Mandang wajahnya aja takut, selalu apa? Jingklo. Masya Allah. Kemudian Urwah ibnu Zubair, beliau berkata, beliau tabi'in tahun 93 Hijriah wafatnya, tidaklah berbakti kepada bapaknya orang yang melototinya. Arti orang yang berani melototi bapaknya, lebih-lebih ibunya, itu kata beliau tidak dianggap orang yang berbakti. Ini tabi'in jalil, Urwah Ibnu Zubair. Masya Allah. Saudaraku yang mulia, sungguh kita kalau mengkaji memahami ayat ini, seakan kita itu siapa? Budak orang tuanya. Kita itu budak apa? Kedua orang tuanya. Maka tidak sepantasnya kita durhaka, apalagi berani membantah,
muni hus wae apa tidak berani. Ini firman Allah Ta'ala. Maka kita fahami ayat ini birrul walidain, terutama kalau orang tua, sudah ajuz, syaibah, sudah renta, maka jangan sekali-kali dibentak. Lebih lagi melototi, lebih lagi apa? Memukul, lebih banyak lagi, makin tidak boleh. Bilang hus saja tidak boleh. Maka kalau ibu berbicara, anak harus apa? Mendengarkan, walaupun salah. Kenapa? Dalam rangka memuliakan. Maka Allah perintahnya wa qul lahuma qaulan karima. Anak harus memuliakan orang tua. Ini perintah Allah. Kalau perintah Allah tidak harus ibu yang baik. Beda kalau perintah ibunya, ibu yang baik, ibu yang berjasa kan begitu. Ini enggak, ini perintah Allah. Jadi ibu mau baik mau tidak bukan urusan kita. Orang tua mau nafkahi atau tidak, mungkin ada yang punya anak kabur nggak pulang-pulang, broken home, cerai umpamanya, tidak ada masalah. Tetap diperintah Allah untuk apa? Untuk apa? Ihsan kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan ayat bawahnya, kita baca surat Luqman yang ayat 14. Apa kata Allah? Kenapa kita disuruh berbuat baik? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Dan engkau diperintahkan, dan kami diperintahkan, dan kami diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apa perintahnya? Bi'al insan biwalidayhi, supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa? Ibu bapaknya. Al-Quran juga sudah menyebutkan ibu dahulukan. Walaupun pertama bilang apa? Biwalidayhi, kedua orang tua. Tapi Allah menjelaskan apa? Ibunya telah mengandungnya. Nah, tadi kan kedua orang tua dulu, kemudian dikhususkan. Berbuat baik secara umum kedua orang tua. Kemudian Allah menyebutkan khusus, ibunya telah mengandungnya. Berarti dahulukan siapa? Ibu. Kenapa enggak bapak? Karena bapak tidak mengandung, alasan pertamanya. Kenapa dahulukan ibu? Karena ibu yang mengandung. Apa kata Allah? Hamalatu ummuhu, ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi susu yang baik itu apa? 2 tahun, itu yang sedangan. Susu sampai 2 tahun yang sedang. Ada yang mengukur 2 tahun lebih sedikit dengan nyapihnya mulai nyusui, ada yang menghitung beda. Tapi 2 tahun itu pendapat yang rata-rata. Karena tidak sama, orang nyusui ada yang 6 bulan selesai, setahun, ada yang sesuai sudah nggak mau lagi, yang harus dipaksa, tapi yang sedang. Kemudian perintahnya apa? Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Dan kita disuruh bersyukur, anishkurli waliwalidayk. Bersyukur itu kepada Allah yang pertama, kemudian kepada siapa? Kedua orang tua yang telah melahirkan, yang telah mendoakan, telah membimbing. Maka saudaraku, kalau kita hitung kira-kira kesuksesan kita itu tidak lebih 50% daripada kerja orang tua. Jadi kerja keras orang tua, baik itu doa, modal, pendidikan dan lainnya, kita tuh nggak ada 30% yang banyak. Jadi yang banyak kesuksesan kita itu dari siapa? Orang tua, bukan jerih payah kita. Maka disuruh selalu bersyukur kepada anishkurli waliwalidayk. Bersyukur kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Diulang juga di surah Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Diajari oleh Allah, kamu kalau sudah umur 40 tahun, kata Allah, kalau umur 40 tahun, ya Allah suruh berdoa, ya Allah bimbing aku ya Allah untuk bisa mensyukuri nikmatmu dan nikmat yang kau telah berikan kepada siapa? Kedua orang tuaku. An'amta alayya wa ala walidayya. Kenapa? Karena nikmat yang kita rasakan ini mayoritasnya, terbanyaknya itu dari jerih payah orang tua, bukan dari kita. Maka kisahnya siapa namanya?
Ismail dengan Hajar. Ismail dengan Hajar itu Zam-Zam muncul di mana? Ismail yang dapat, bukan Hajar. Zam-Zam muncul itu di kakinya Ismail karena mancal-mancal. Tapi bukan kerja keras Ismail. Kerja keras siapa? Hajar yang lari-lari mencari-cari berdoa kepada Allah. Jadi kita kelihatan kita yang berhasil sekarang bisa sekolah, jadi perawat, jadi dokter, jadi yang lain. Kita era awalnya jadi lagi. Tapi yang banyak itu pengaruh orang tua. Karena orang tua dulu mendidik sekolahnya, membiayainya awalnya. Kalau kita nggak sekolah SD, nggak mungkin nanti bisa menjadi apa? Sarjana, masih terus. Maka Hajar ketika mencari air atau makanan untuk Ismail, dia lari dari sofa. Sofa itu maknanya apa? Pikiran yang jernih, berpikir yang jernih, itu maknanya apa? Sofa itu jernih tanpa tercampur. Jadi berpikir yang jernih, minta kepada Allah, dari sofa lari ke Marwah, pengen mendapat hasil yang maksimal. Marwah itu maknanya apa? Hasil yang maksimal. Jadi dengan sa'i itu berusaha, makanya dinamakan sa'i. Kenapa dinamakan sa'i? Karena Hajar berusaha mencarikan rezeki, mohon rezeki kepada Allah untuk anaknya, makanya dinamakan sa'i. Berjalan, berusaha, bekerja, itu namanya apa? Sa'i. Mulai sofa sampai Marwah, berpikir yang jernih, minta kepada Allah, mohon hasil yang maksimal, sampai bolak-balik 7 kali nangis. Kalau di lampu hijau yang sekarang itu, tanda hijau, Hajar mengatakan apa? Rabbighfir warham wa'fu watakaram, memuji Allah Ta'ala. Ampuni ya Allah, sayangi ya Allah, ampuni ya Allah. Begitu beliau berdoa serius. Tapi yang berhasil siapa? Anaknya. Kemudian Allah Ta'ala mendengar doanya Hajar, diutuslah malaikat mengucurkan air Zam-Zam. Muncul air di kaki Ismail di dekat Ka'bah, depan Ka'bah kurang lebih 25 meter atau 30 itu, lurus dengan pintu Ka'bah. Itu tahun 2000-an masih dibuka itu. Saya sering masuk ke dalam dulu itu. Apa? Orang mandi-mandi. Sekarang kan untuk halaman tawaf karena makin penuh. Di sana baru muncul air Zam-Zam, Hajar lari, Zam-Zam, Zam-Zam. Lihat air muncul apa? Kumpullah, maknanya dikumpulkan air itu. Zam-Zammu kumpullah dan jangan berhenti. Maka Zam-Zam sampai sekarang tidak akan berhenti. Bahkan dikisahkan sampai hari kiamat Zam tidak mungkin apa? Berhenti. Karena itu sumur dari surga Allah Ta'ala. Artinya apa? Pelajaran ini yang terpenting. Ismail itu dapat air, dapat rezeki kelihatannya, tapi sebenarnya maksimal usahanya doa siapa? Hajar yang usaha sofa Marwah baru hasilnya di Ismail. Maka saudara, kadang kita seperti ini, kita sukses kelihatannya, bisa sarjana, bisa kaya, bisa haji, bisa ini, kita harus evaluasi. Apakah kita hasil sendiri? Enggak. Karena itu yang paling banyak adalah doa kedua orang tuanya, usaha pendidikan kedua orang tuanya, sehingga kita bisa sehat seperti ini, dijaga oleh orang tuanya di waktu apa? Kecil. Maka diingatkan oleh Allah, ingat ibu yang hamil sampai apa? Berat, payah, wahnan ala wahnin, betul-betul ini menjadi sakit, maka kamu harus bersyukur kepada kedua orang tuanya, berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Kemudian hadis bawahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, man ahakku bihusni suhbati, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku? Maka Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Beliau menjawab lagi, ummuk, thumma man, qala ummuk, sampai 3 kali, ummuka. Sampai 3 kali apa? Ibumu. Ibumu, baru siapa? Thumma abuk, kemudian bapakmu. Masya Allah. Saudaraku, ada perintah di sana. Ini juga ada korelasi ayat atasnya. Setelah menyebut kedua orang tua, kemudian Allah menyampaikan tentang ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung. Berarti 3 kali. Ibu, baru apa? Bapak. Masya Allah.
Maka para sahabat itu, tabi'in, ulama-ulama terdahulu sangat menghormati ibunya. Bahkan dikisahkan oleh Tabaqat Asfiya Abu Nuaim mengisahkan tentang kisahnya Kahmas yang membeli buah untuk ibunya. Dia generasi tahun 149 Hijriah, 149. Dia pernah bekerja membuat kapur dengan upah kurang lebih 2 danik atau 1/6 dinar kali 2 berarti 12 dinar. Dia kalau habis kerja keras membeli buah-buahan dari hasil upah kerjanya untuk ibunya dan selalu untuk ibunya. Sampai begitu orangnya. Orang mengamalkan pengen khidmah kepada ibunya itu kerja keras capek itu loh. Tapi kerjanya apa? Hanya untuk ibunya. Ini yang istimewa dari apa? Para ulama terdahulu. Maka sekarang kita harus begitu. Jadi jangan lupa tidak berbuat baik kepada ibunya. Sampai dikisahkan generasi tabi'in, dia imam kaum muslimin. Siapa namanya? Haywah bin Shuraih. Dia seorang imam atau pengajar ngaji cara saya gitu, terkenal. Dia baru ngaji, sedang ngajar itu banyak murid halakoh di sampingnya. Serius dia mau baru muhadharah, baru pidato kalau sekarang. Dipanggil oleh ibunya, hanya disuruh apa? Haywah, berdirilah, beri makan ayam itu dengan jawud. Apa kata ibunya? Nyuruh beliau seorang imam ini ngei mangan ayamnya yang belum dikasih apa? Makan. Coba apa yang dilakukan kira-kira? Ninggal no majelis ilmu apa? Neruskan. Kita kadang-kadang mikirnya, alah ngosek wong ayam jenggon ngono. Dia mikirnya ayam. Tapi ini Haywah orang hebat ahli ilmu apa dikatakan? Ini bukan ayamnya. Tapi ini perintah ibuku, perintah Allah harus didahulukan, tidak boleh yang lain. Ngaji kan bisa nanti, hukumnya tidak seberat dengan apa? Birrul walidain. Maka sampai begitu, masya Allah. Sahabat tadi Haywah bin Shuraih, wafat tahun 158 Hijriah. Wajib ngaji di majlis yang terhormat, majlis ilmu kan majlis mulia. Majlis ilmu itu majlis apa? Termulia. Tadi panggil ibunya harus di cancel dulu sebentar. Harus kemana? Ke ibunya. Masya Allah. Ini hebatnya apa? Orang-orang terdahulu. Maka sampai ada yang menggendong ibunya ke WC, ada yang sampai menggendong ibunya pengen apa? Ke Mekah. Sampai Uwais Al-Qarni terkenal doanya mustajabah. Sampai Umar ibn Khattab disuruh minta doa kepada Uwais. Dipesan Nabi. Nanti ada orang Yaman namanya Uwais Al-Qarni, muruh. Kamu lewatlah. Kalau ketemu dia, lewatlah ke dia. Kalau kau lewat ke dia atau ketemu dengan dia, mohonlah ampun kepada Allah lewat dia. Artinya apa? Disuruh minta ampun kepada Allah, disuruh mendoakan. Kenapa begitu? Sampai terkenal Uwais itu doanya mustajabah. Amalnya cuma satu yang paling istimewa, apa? Birrul walidain. Dia punya ibu yang tua renta, tapi dia merawatnya. Masya Allah, selalu berdoa untuk ibunya. Bahkan kisahnya digendong untuk ke Mekah supaya bisa apa? Tawaf di Baitullah, bisa ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga terkenal Uwais doanya apa? Mustajabah. Berarti kita berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menjadi doa yang mustajabah. Amin Allahumma amin. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat." Allah mengharamkan atas kalian durhaka terhadap ibu-ibu kalian. Tidak memberi kepada yang membutuhkan. Yang kedua, pada yang minta beri, yang butuhkan beri saja. Yang ketiga, mengubur hidup anak-anak perempuan, membunuh dan membenci adanya ucapan-ucapan yang tidak jelas sumbernya, hoax. Kita harus membenci itu.
Tidak boleh percaya ucapan-ucapan yang tidak ada referensinya yang jelas. Dan banyak bertanya-tanya, banyak tanya juga nggak baik. Dan menyia-nyiakan harta, ini termasuk larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa itu mubadzir? Menyia-nyiakan harta, buang-buang. Walaupun sekaya apapun tidak boleh buang-buang. Dan hadis selanjutnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan, kata Allah, dosa yang terbesar, dosa paling besar. Bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Dosa terbesar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Wa uququl walidain. Lawannya bir walidain adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang dibahas. Namun ada bawahnya lanjutnya hadis yang panjang itu. Bahkan kata Nabi apa? La yajzi waladun walidan. Seseorang tidak mungkin bisa membalas jasa orang tuanya. Illa ayyajdahu mamlukan, kecuali dia menemukan orang tuanya itu menjadi budak, lalu dia membelinya, kemudian memerdekakannya. Kalau enggak itu tidak mungkin orang bisa membalas. Merasa api-api anak tidak mungkin melebihi kebaikan apa orang tuanya. Sering kita dengar anak itu ini apa gantar, tapi orang tua panjangnya apa jalan. Gantar godak sing kayu pring nggih apa jenenge jembur-jembur kae jenenge apa gantar ngarane atau nggih godak mangga. Segitu kira-kira kebaikan. Orang tua sepanjang jalan enggak mungkin habis kebaikannya. Jadi orang tua sering menahan lapar, mengatakan sudah kenyang, sudah mama enggak, padahal dia belum makan. Hanya untuk apa? Anaknya. Kadang rela anaknya baju baru, orang tuanya pokoknya itu terus. Untuk apa? Demi anaknya. Dia sungguh tidak mungkin bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Dan hadis bawahnya sudah kita bahas tadi, amal yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Ibadah kepada Allah, salat tepat waktu, dan birrul walidain. Bahkan di jihad ada yang tanya, mau jihad izin kepada Rasulullah, ditanya, ahayyun walidak, apakah orang tahu masih hidup? Maka beliau menjawab, na'am, fafihima fajahid. Maka bir walidain itu termasuk apa? Lebih baik daripada jihad di jalan Allah Ta'ala. Maka saudaraku harus berbuat baik. Itu kalau orang tuanya masih hidup, jangan dibentak, jangan bilang hus. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Nah, ini hadis yang Rasulullah, kalau ibu masih hidup, tadi apa? Jangan dibentak, muliakan. Baik. Kalau sudah wafat, sudah disindir oleh Allah Ta'ala di Al-Quran tadi apa? Doakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Di Al-Quran diberikan doakan. Yang paling mudah mendoakan kalau beliau sudah apa? Wafat. Secara diperinci di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran sebutkan apa? Doa. Tapi diperinci di hadis yang pertama, apa masih ada hal baqiya alayya, apa masih ada atasku sesuatu dari bir abawai, dari bir walidain, kalau sudah wafat atau ba'da mautihima. Apa yang harus saya berbuat baik kalau orang tua sudah apa? Wafat, ba'da, setelah mautihima, kematian keduanya. Apa kata Nabi? Naam, ada. Apa itu yang ada yang masih? Yaitu 4 hal. Jadi nasnya menunjukkan 4 hal. Arba'un khisalun arba', yaitu 4 hal. Yang pertama, yang paling utama, paling mudah, ringan, apa? Mendoakan. As-sholatu alaihima. Sholat itu makna bahasanya apa? Doa. Jadi sholat itu maknanya apa? Doa. Jadi setiap sholat, habis sholat atau kapanpun malam tahajud, doakan orang tuanya. Lebih-lebih ketika dalam apa? Sholat, baca ayat ini. Kadang-kadang kalau ingat orang tua doakan, kita baca ayat apa? Yang di surah Al-Isra tadi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Baca satu ayat. Terakhir apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Harusnya itu kita hafalin. Kata apa tadi?
Al-Isra ayat 23 24. 2 ayat dibaca tahajud. Kalau perlu anak-anak kita ajarin supaya latihan. Kalau anak kita sekarang masih remaja, dilatih tahajud baca ini harus hafal. Untuk apa? Tabungan kita di akhirat. Jadi nanti dipesan wasiat anaknya, wasiatku ingat, boleh itu. Wasiatku kalau kamu tahajud tengah malam, salah satu di rakaatnya bacalah ayat 23 24 surah Al-Isra. Ini doa. Nanti supaya kita sudah wafat, anaknya selalu baca itu, suruh hafal. Maka termasuk surah pilihan ini yang suruh menghafal. Jadi orang tua kalau pengen didik anaknya jadi anak yang baik, suruh menghafal ayat itu, difahami, diamalkan, bahkan disuruh menjadikan ayat ketika bacaan sholat, supaya ingat doanya dalam sholatnya. Ini istimewa tabungannya. Di anak mendoakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surah Al-Isra. Maka jangan sia-siakan, itu investasi terbesar. Tidak sia-sia nanti punya anaknya. Apa itu? Satu, doa. Yang kedua, al-istighfar, mohonkan ampun. Mohonkan apa? Ampun. Bedanya apa? Doa dengan istighfar. Kalau istighfar itu bermakna khusus mohon ampun dari dosa-dosanya. Kalau berdoa kan bisa minta ditempatkan di surga, diluaskan alam barzakhnya, dimuliakan. Itu doa. Masih banyak lagi. Namanya apa? Doa. Dan istighfar. Itu yang kedua. Di orang tua yang baik apa? Allahumma gfir, ampuni ya Allah orang tuaku. Rabbighfir li walidayya. Itu artinya apa? Istighfar. Karena warhamhuma sudah mai doa, tidak hanya istighfar saja, tapi juga mendoakan kedua orang tuanya. Mohonkan ampun. Ya Allah, dulu ibuku dosa ini ampuni ya gitu. Yang keempat, ketiga, wa infadhu ahdihima, melaksanakan janji keduanya. Kalau punya janji, kita disuruh menepatinya. Termasuk punya utang, punya nazar, itu anaknya harus menunaikan. Maka ada orang tua pengen punya nazar, contoh, sama umroh nak tahun depan. Tahu-tahu nggak jadi apa? Berangkat sudah wafat. Yang benar anaknya supaya apa? Mengganti, mengumrohkannya. Karena dia sudah bernazar. Itu namanya janji dengan Allah, atau janji dengan manusia, atau janji yang lain, selama janjinya itu tidak maksiat. Kalau maksiat nggak harus ditunaikan. Kalau maksiat tidak harus apa? Ditunaikan. Yang keempat, wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan teman-teman keduanya dan menyambung tali persaudaraannya yang tidak ada hubungan rahim kecuali melalui keduanya. Artinya apa? Dia memuliakan teman-teman dan menyambung silaturahimnya walaupun tidak ada hubungan rahim, tidak ada hubungan keluarga, tapi itu teman kedua orang tuanya. Maka yang benar walaupun tidak dulur, tapi konco akrabe bapak ngomong, itu anak harus menyambung kebaikan orang tuanya. Maka apabila orang tua punya program sosial umpamanya, setiap Jumat ngasih makan orang umpamanya, anaknya tahu itu orang tua yang ada kan, atau orang tuanya punya TK, pernah bangun masjid, anak yang benar harus menyambung kebaikan itu supaya jangan terputus, baik dengan imamnya, tetap dia menyumbang kafalah untuk kebutuhan imam masjidnya atau kebutuhan apanya, usaha untuk menyambung apa yang telah dibuat oleh kedua orang tuanya. Jangan mengatakan sudah ya sudah, nggak begitu. Itu termasuk menjaga nama baik orang tua. Coba bayangkan orang tua nggak masjid umpama, bareng ngono masjid sepi, mati orang yang syiar, anaknya nggak ngerwati, nggak pernah nyumbang, nggak mikirkan ustadznya, nggak ono sing imami, nggak ada yang adzan, otomatis nama orang tuanya apa? Jelek di mata masyarakat. Wah, anaknya nggak ono sing nerusno, kasarane ngono. Maka disuruh menyambung, bersahabat yang masih hidup, kita silaturahim, berkunjung, itu teman bapak, teman dulu bapak baik, saya sering diajak ke sana, kita ke sana, itu yang benar. Walaupun tidak saudara, itu teman bapak karena nyambung silaturahimnya. Beda kalau hubungan keluarga, lain lagi, itu kewajiban kita sendiri.
Otomatis kalau keluarga bapak kan keluarga kita. Kita menyambung itu perintah lain. Tapi ini khusus untuk orang tua yang tidak ada hubungan rahim, kita disuruh menyambung. Hanya teman kerja. Bendino bapak nongkrongin nongkono, ngopi bendino karo wong kuwi. Wong masih hidup. Nah, kita sekali-kali datang ke sana atau ngirimi sesuatu, niat ingat itu teman bapakku. Bapaknya sudah wafat, itu teman ibuku. Maka dibilang baik, anak itu boleh dan baik dikenalkan dengan teman bapaknya. Kalau datang teman bapak, bikin teh ya, ambilin buah ya, ini teman bapak. Dan nanti kalau bapaknya sudah wafat, anaknya tetap menyambung rahim atau silaturahimnya yang tidak ada hubungan rahim. Ini 4 hal yang dikatakan Rasulullah SAW sisa bakti yang harus dilakukan terhadap kedua orang tua setelah meninggal. Apa itu? Mendoakan, istighfar, penuhi janjinya, sambung persaudaraan dengan teman-temannya atau saudara-saudaranya. Yang rahim otomatis sudah harus disambungnya. Hanya kita sering berdebat begini, berapa sih siapa yang masih harus disambung itu siapa? Yang hubungan rahim kadang kan duluran wakil ya, kayak ponaan ngomong kan. Kadang kan kita harus prioritas ya dulurku portah kira-kira kuwi. Yang banyak ucapan para ahli ilmu itu 4 nasab sampai kalau kita bilang canggah. Bapaknya buyut jenenge apa kuwi? Canggah kalau Jawa itu. Bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek apa jenenge kowe? Gantung siwur apa arane orang. Itu diantaranya apa? Kita kalau masih ada hubungan sampai ke canggah, itu masih saudara yang disuruh nyambung dengan rahim. Artinya kita masih kayak bayi, adine bayi, bayi, dia masih turut lagi bayi masih canggah. Kalau sudah lewat canggah, tekan wareng, dure, mungkin saudara semua kita anak Adam. Semua anak Adam, tapi sudah tidak keharusan atas nama keluarga. Nah, buyut masih yang banyak kita masih di buyut itu masih kenal. Tunggal buyut ya. Kalau mantu masih dikasih undangan. Nah, mantenan masih ada undangan datang. Yang boleh yang baik itu sampai ke canggah. Itu yang banyak pengaruh dan memang banyak ulama mengatakan itu. Jadi sampai canggah itu masih ulul dzawil qurba, masih dihitung kerabat yang ada hubungan dengan keluarganya. Kalau sudah canggah beda, tunggal jenenge? Tunggal wareng atasnya itu sudah tidak dikenal kadang-kadang. Dan bahkan sekarang banyak orang nggak kenal buyutnya, nggak kenal sudah. Kita sudah mulai hilang gitu. Jenenge buyutnya sapa ora ngerti. Anak kita harus kenalkan itu loh, minimal sampai canggah yang benar. Minimal sampai canggah. Kenapa kita begitu? Karena kita nggak kamil, nggak sempurna cara mengenalkan. Sebenarnya menghormati orang tua sampai buyut sampai itu kan lewat nama yang benar. Lewat nama seharusnya. Maka ngasih nama anaknya yang benar Nama anak, orang tua, sampai kakek, sampai buyut, canggah terus dikenal harusnya. Itu harus 4. Namanya Ali, Abdullah, Soleh, Muhammad, Soleh. Ngono. Ali itu anaknya, Abdullah bapaknya, Soleh itu baik, harusnya begitu. Ali meneh, itu buyute, Soleh meneh, itu Canggai, harusnya begitu. Nah kita kan enggak. Bambang, Susilo, Yudhoyono, wong siji itu jadi bingung akhirnya. Kita enggak tahu nama buyutnya, karena enggak biasa dikenal. Maka harusnya nama itu begitu. Orang tua kita mulai salah. Orang tua nggak pengen dihormati anak kita itu. Kita termasuk orang tua yang tidak ingin dihormati anak dengan cara tidak ngikutin namanya di belakangnya. Bahkan malu-malu. Maka orang tua yang bener ngasih nama anaknya ya anaknya saja. Terus binnya orang tua disebut. Selamanya anakku, bangga harusnya. Didoakan. Nanti ketemu lagi. Harusnya namanya Ahmad ya Ahmad. Bapaknya Muhammad ya Muhammad gitu. Ahmad Al-Mahdi. Di Yaman ada syekh itu sama gitu. Ahmad bin Muhammad gitu. Pokoknya Muhammad, anaknya Ahmad, terbawa Muhammad meneh, Ahmad. Terus gitu ada. Terbelakangnya kabilah Al-Mahdi. Itu orang Arab begitu semua. Enggak ada nama 2 itu enggak ada. Nama semua 1. Nama Muhammad 1, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib gitu, bin Hashim gitu terus. Abdul Manaf kan nggak ada yang lain, harus begitu.
Nah, kita kan enggak, jenenge wak endang sitru si milik kita waduh jenenge. Jadi kita salah mulai awal sudah itu. Maka anak-anak harusnya kan ingat apa? Selamanya didoakan orang tuanya. Orang Arab sebegitu semua. Maka orang Arab namanya ini gitu. Kadang nama buyut itu hampir rata-rata banyak orang Arab nama buyut mulai dikenal nama canggahnya lagi untuk mengingatkan. Nama buyut yang terakhir itu biasanya pakai nama apa? Canggahnya. Supaya apa? Gak lupa. Oh canggahmu ini namanya ini sama. Begitu. Itu nama yang baik. Dan boleh pesan itu. Supaya tahu canggahnya siapa. Itu untuk apa? Birrul walidain. Jadi menyambung keluarga. Oh itu masih saudara, itu bapaknya, pamannya. Kan gitu harusnya. Karena buyut itu siapa? Kakeknya bapak. Harusnya begitu. Canggah buyutnya bapak. Bapak berbuat baik dengan canggahnya. Logikanya anak itu banyak yang ketemu dengan buyutnya. Kalau canggah kadang nggak ketemu. Kalau buyut masih banyak apa? Ketemu. Berarti orang tua itu banyak yang berbuat baik kepada buyutnya. Lah anak harus berbuat baik orang yang dibaiki oleh bapaknya. Maka sampai canggah kita disuruh berbuat baik, mendoakan, mengenal namamu siapa, canggahnya harus begitu yang benar. Maka kita kadang-kadang ngecek jadi guru itu PR. Kalau jadi guru dakwah begitu supaya anak supaya tahu, siswa semua harus tahu namanya, tulis sampai canggah warengnya, harus begitu. Dari jalur ibu dan jalur apa? Bapak, supaya dia hormat. Oh, tahu ini keluarga saya. Itu termasuk yang bagus biar anak mencari apa? Tahu kepada orang tuanya, mbahku sapa to jenenge? Makomen dia harus yang baik kan begitu. Sekali-kali dijaroi, ucapkan salam, kan begitu. Maka orang Arab begitu. Orang Arab rata-rata begitu. Kalau tidak Arab kadang-kadang kan namanya dua mau. Indonesia sekarang yang nama-nama sering begitu. Kalau Jawa malah enggak. Jawa ki Jim, Suparno, ngono wis cukup deh. Enggak nama yang lain gitu, susah-susah. Yang Indonesia yang susah bahasa Indonesia itu yang sekarang banyak apa? Sekarang kan musim singkatan 3 nama jadi satu kayak SBY kan gitu dah. Sering begitu. Ada itu tidak apa? Tidak sunnah, nama begitu tidak sunnah. Yang sunnah satu. Utsman bin siapa? Affan. Ali bin Abi Thalib. Kan gitu. Umar bin Khattab. Gak ada yang lain. Baru gelar. Jadi yang benar menghormati kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak Islam bagaimana? Mentaati itu harus dalam ketaatan kepada Allah. Kalau disuruh kepada kemaksiat, kita tidak boleh apa? Taat. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Taat itu dalam kebaikan. Jika muslim maka punya hak terhadap kedua orang tuanya melaksanakan dengan apa? Sempurna. Dengan sempurna harus hormat dan lainnya. Tapi bila tidak Islam orang tuanya, diingatkan surat Luqman ayat 15, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua maksamu untuk musyrik kepada Allah tanpa pengetahuannya, jangan mengikuti keduanya. Jangan taat kalau disuruh musyrik oleh orang tua. Tapi bab dunia harus tetap berbuat baik. Kalau bab agama tidak boleh kalau orang tuanya apa? Musyrik. Innamat ta'ah fil ma'ruf. La ta'atan li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq, sang pencipta. Taat kepada ibu kan harus iya. Tapi kalau ibu perintahnya itu maksiat kepada Allah, maka enggak boleh ditaati. Ini hadisnya di Tabrani dalam Al-Kabir. Jadi tidak boleh taat kepada makhluk tapi bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka saudaraku, memuliakan, mengagungkan, bersifat sofan, berbuat baik, menyambung hubungan silaturahim, ini 4 hal yang disuruh perhatian khusus kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Insya Allah dengan begitu kita masih sekarang bisa berbuat apa? Baik. Dan yang paling mudah kalau orang tua sudah wafat itu kita berbuat baik dengan cara apa? Sedekah. Selain doa apa? Sedekah. Kita yang nas hadis itu yang dibolehkan sedekah. Sedekah yang benar kasih 10.000, 20.000 masuk kotak masjid umpamanya. Kita niat dulu untuk orang tuanya. Ya Allah taqabbal dari orang tuaku. Ya Allah terimalah ini untuk orang tuaku pahalanya. Itu boleh, yang nas itu yang boleh.
Yang paling mudah, tidak harus bacaan nasi, tidak harus acara ngundang orang, tidak begitu. Dan tidak harus baca-baca yang lain. Sedekah saja itu yang sepakat ahli ilmu, tidak ada perselisihan, boleh untuk mayit pahalanya. Tapi kalau bacaan-bacaan maka menjadi apa? Perselisihan para ahli ilmu. Itu insya Allah kita bisa prioritas 5.000, 10.000 nggak masalah. Semoga bisa menjadi apa? Tabungan akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga manfaat. Ngapunten jame agak pas kita ya. Kelewat sampai. Ya, telat sampai. Itu saja kajian kita, adab kepada sesama makhluk. Jadi makhluk di dunia yang paling harus kita hormati siapa? Orang tuanya sendiri. Gurunya yang lain, teman akrabnya semua tidak ada. Tapi yang paling baik kalau orang tua itu menjadi gurunya, orang tua itu menjadi sahabatnya, maka lebih-lebih dia harus prioritaskan. Amin Allahumma amin. Begitu, semoga manfaat kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.